Halo, selamat malam. Kali ini kita bahas tentang Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Lalu siapa sebenarnya Erick Thohir? Erick Thohir itu sebenarnya ya memang dunianya di sepak bola. Beliau lahir dari keluarga bisnismen. Keluarganya kalau tidak salah itu petinggi Astra Internasional. Kemudian Erick Thohir itu juga seorang bisnismen yang bergerak di bidang media dan juga sport. Erick Thohir menjadi terkenal ketika menjadi presiden Inter Milan dan sekaligus menjadi pemegang saham mayoritas di klub Serie A tersebut, di mana lebih dari 70% sahamnya dimiliki olehnya yang dibeli dari Massimo Moratti. Tidak hanya di Inter Milan saja, Erick Thohir juga menjadi pemilik dari DC United saat itu dan sekarang di Oxford United bersama Anindya Bakri. Tidak hanya di klub sepak bola, Erick Thohir juga pernah uh, menjadi pemilik dari klub basket NBA Philadelphia di Amerika yang saat itu memang cukup terkenal ya. Inter Milan, Philadelphia itu memang klub-klub terkenal di bidang olahraga, di sepak bola maupun di uh, basket. Nah, karena pengalamannya di bidang bisnis dan sepak bola Eropa, tentunya Erick Thohir tahu apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia. Untuk mengetahui siapa Erick Thohir dan apa yang akan dilakukan oleh PSSI, mari kita simak video ini hingga selesai. Pengusaha asal Indonesia Erick Thohir akhirnya resmi menjadi pemilik saham mayoritas Inter Milan. Disampaikan lewat website resmi klub, pemilik lama Inter Massimo Moratti rela melepaskan saham mayoritas demi kebaikan klub tersebut. Ambisi panjang pengusaha asal Indonesia Erick Thohir terhadap kepemilikan klub Inter Milan akhirnya tercapai. Hari Selasa siang waktu Italia, website Nerazzurri mengumumkan secara resmi akuisisi saham mayoritas Inter Milan oleh Thohir. Pemilik lama Inter Milan Massimo Moratti melepas 70% saham miliknya kepada International Sports Capital yang dikomandoi oleh Erick Thohir dan dua kompatriot bisnisnya, Ruslan Ruslani dan Handi Stejo. Kabarnya, dana yang harus dikeluarkan oleh ketiga pengusaha Indonesia itu sebesar 350 juta euro atau sekitar 5,158 triliun rupiah. Sebelum pengumuman resmi itu, jumlah media massa Indonesia, Erick Thohir sebelumnya sudah mengakuisisi beberapa klub olahraga. Bersama sebuah konsorsium, Thohir menjadi pemilik klub NBA Philadelphia 76ers. Pada tahun 2012 lalu, ia menjadi co-owner klub sepak bola Amerika Serikat, DC United. Demikian sekilas tentang profil Erick Thohir. Nah, untuk mengetahui apa kira-kira yang akan dilakukan oleh PSSI, mari kita simak video berikut ini yang dijelaskan oleh Arya Sinulinga. Beliau merupakan tim Exco PSSI di bawah komando Erick Thohir. Mari simak berikut ini. Kenapa belum ada roadmap yang pasti gitu? Atau udah ada? Roadmap Untuk ada dong. pembinaan. Ada dong. Oke. Yang bilang nggak ada siapa? Itu isu-isu yang buat lagi tuh. Nah iya maksudnya kan tidak terlihat mata. Mana nih kompetisi U12 atau U15, U19? Suratin. Iya. Suratin. Ya maksudnya yang berjenjang klub ini punya. Iya, suratin. Suratin dari sebelum-sebelumnya udah ada bang. Ya enggak, itu kan artinya tinggal dibenerin aja. Yang Oke, udah ada, kayak oke, kita lah. oke, LIB udah ada. Ah, Kan kita bagusin. bikin strukturnya liganya. Struktur bagusnya, Ya, kemudian anggarannya jangan kita ganggu. Oke. Jadi makanya VAR udah ada, wasit udah ada. Yang ada kita perbaiki. Liga 2 pun sekarang kita perbaiki. Liga 3 lagi kita beresin juga. Kan bertahap. Itu yang paling susah diberes. Loh, Dia punya klub Liga 3. aku kan klubku pernah ada. Bayangin, satu-satunya kompetisi paling brutal di dunia. Karena ada 800 klub. 800 klub coba bayangin. Makanya saya setuju itu kompetisi di Indonesia ada 5 divisi. Jadi itu dia. bagi Bener, aja. dibagi-bagi ada amatir, semi Iya, profesional, ada ini iya. kan gitu. 800 coba. Bayangin. Nah, makanya jadi Iyalah, ya. roadmapnya ada, kita udah jelas Bang. Jadi contoh ya, yang sekarang di AFF. AFF yang kemarin juara kita. Oke. Itu hasil dari EPA tahun lalu. Ya. Suratin. Ya. Baru talent scouting. Ini hasilnya. Hasilnya juara tuh AFF. Ya. Kan artinya ini berjenjang. Jadi kita U16 kemarin kita. Kan bagus juga hasilnya. Ya. Kalah cuma sama Australia itu pun gara-gara kartu merah. Oke. Ya kan? Yang Nova ini, Coach Ya, Nova. Kan artinya berjenjang nih.
Kemudian masuk lagi di U19, U23 senior. Senior. Jadi sebenarnya ini jenjangnya jelas kok kita bangun. Tapi Suratin itu terbatas di usia berapa ya? 13. Hanya terbatas di usia 13. 13, 15, 17. Oke. Yang kompetisi muda, reserve-nya klub gitu misalnya. Iya. Nggak akan dilakukan. Ada EPA. Oke. EPA 16. Iya. EPA 16 kan, Ya. makanya sekarang klub diminta EPA 16. Kita lagi bikin konsep. Jadi kita minta supaya Liga 1 kan wajib EPA. Ah. Liga 2 pun nanti yang tahun ini yang mau ikutan udah boleh ikut EPA. Oke. Itu 16. Dia harus punya klub mudanya ya. Iya, klub mudanya 16. Oke. Sama yang ada yang senior 18-nya ya ada ya. Iya. Jadi dua jenjang itu. Jadi Dan ini harus reguler ya. Reguler. Bukan sistem gugur setengah kompetisi dan lain sebagainya. reguler. Nah, makanya kita kemarin marah-marah sama LIB. Lu kan uang banyak. Benerin dong kompetisi EPA-nya. Uang pakai itu EPA gitu loh. Oke, iya. Kalau sekarang kan PSSI-nya inilah ya. Agak bangga gitu bahwa kita punya uang sendiri gitu. Dalam tempo setahun Pak Erik, VAR langsung ada. Iya. Kok bisa? Berarti kan Awalnya kan isunya tidak punya uang untuk membeli alat-alat VAR itu. VAR betul. Di musim lalu ya. Selalu. Tapi ternyata dalam tempo setahun udah bisa. Oke. Nah, artinya kan ini pengaturan pendanaannya bener Iya. dibuat. Cukup sebenarnya uang ini Untuk dipakai sampai ke akademi. Maksudnya Elite Pro Academy. sampai EPA ya sanggup. Timnas kita ini Ya. sumbernya ada 2. Oke. Satu dari Liga, LIB dan kawan-kawan. Ah, Satu lagi dari regional. oke. Regional harus kita bina juga. Makanya kita kasih uang pembinaan 500 juta. Ada uang pengawasan nggak? Kan mereka harus mengajukan program. Kalau nggak punya program dia, kita potong. Tahun depan nggak kita kasih. Pak Erik itu bikin 100 juta itu. Dari 500 juta, 100 juta dipakai untuk gaji Dirtek. Di setiap Asprof. Oke. Di samping untuk biaya operasionalnya. Ya. Diharapkan dengan seperti itu, Dirtek itu akan bikin talent scouting di tiap provinsi Ya. nantinya. Makanya sekarang kami udah punya program menghasilkan 44 U13, 33 dikali 3, 33 U15, Oke. 22 U17. Nah, itulah nanti yang bakal jadi kalau Pak Indra Safri Nova tinggal ngambil Ya. tiap provinsi. Hasil dari kompetisi ya. Bayangin kalau kita U13 kita 44 per provinsi kali 38 provinsi sekarang. Ya. Udah berapa ribu kita punya calon. Dan itu harus dilihat oleh pelatih langsung. Langsung. Nah, Dirtek ini yang nanti milih-milih itu. Ini dia usulkannya. Jadi bukan lagi di masuk ke provinsi 6 orang dilihat. Nggak perlu. Dia cukup lihat 44 orang. Nggak rawan pemain titipan tuh Pak. Kan hasil dari ambil dari U13 Suratin. Oke. Dan kompetisi Liga Asprof. Sebenarnya kita berharap begini ya Bang Mamet. Pertama apa? Suratin itu kan dari pusat sebenarnya programnya. Iya. Dari Kita, atas. nah tapi setelah saya di Sumatera Utara saya hitung. Nggak mencapai 30 kali pertandingan per tahun. Iya. Karena apa? Klubnya sedikit. Klub dikit. Jadi akhirnya kurang pertandingan, kurang kompetisi, akibatnya anak-anak kita nggak matang. Iya. Nah, diharapkan setelah itu Asprof bikin Liga Asprof. Sehingga total pertandingan dia dapat 30. Oke. Dari situlah baru di talent scouting oleh Dirtek tadi.